Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini milad hari jadi Manhajus Shalihin yang ke, saya tahu, saya cuman mau ngeliat jamaah ini masih ingat, sudah lupa. Dan ternyata kita sudah sampai pada 9 tahun. 9 tahun itu umur lagi lucu-lucunya. Umur 9 tahun, malam ini Ustaz Abdul Somad diminta untuk datang memeriahkan. Saking bahagianya saya. Apa perasaan Ustaz saat ini melihat jamaah Manhajus Shalihin yang milad ke-9 ini? Apa yang Ustaz pikirkan sekarang? Yang saya pikirkan sekarang, gimana saya pulang nanti. Jamaah tumpah melimpah ruah. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti kajian Manhajus Shalihin di Pasar Rebo, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Mengapa kita mesti ngaji? Mengapa Masya Allah, saya sangka tadi patung, rupanya orang. Itu di atas tembok. Kalau Tuhan pergi ke Mekah jangan lupa membawa gembok. Sudah lama Abdul Somad tausiah, malam ini ada yang duduk di atas tembok. Saya sebetulnya nggak mau berpantun malam ini. Ke Purwakarta membeli katun di toko teman. Saya sebenarnya malam ini tidak mau berpantun karena sudah dihabiskan ke Haji Muhammad Said Joban. Bapak Ibu, tapi udah apa lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita mesti bergabung ikut pengajian Manhajus Shalihin yang dipimpin guru kita Kiai Haji Muhammad Syahid Joban? Kenapa kita ngaji? Ustaz nggak usah nanya, kami udah 9 tahun ngaji. Bagi yang sudah ikut ngaji selama 9 tahun, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang belum dan malam ini pertama kali datang, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang sudah ngaji, nggak ngaji lagi, mudah-mudahan nggak mati su'ul khatimah. Kenapa kita mesti ikut ngaji bersama Manhajus Shalihin? Ada 9 jawabannya. Kok 9? Iya karena milad yang ke-9. Bantu saya ikut ngitung kalau saya lupa. Siap? Yang pertama, kenapa kita mesti ikut ngaji? Karena zaman sekarang ini semuanya ada imamnya. Betul? Ada channel YouTube yang isinya berbagi cerita tentang mabuk aja. Di depan mejanya botol minuman. Bangga kalau ngundang tamu yang ditanya, kapan lo pertama kali mabuk? Gimana ceritanya mabuk? Gimana rasanya mabuk? Ada channel YouTube yang isinya ceritanya tentang, mohon maaf, beribu maaf, zina saja. Bagaimana malu kita untuk menceritakannya. Ustaz kok tahu? Saya dikirim jamaah, dikasih tahu bagaimana orang sekarang sengaja buat acara podcast, wawancara, menghadirkan artis, tidak lagi ada malu-malu. Kalau dulu nonton TV masih ada sensornya, sekarang YouTube semua bebas. Kalau dulu cuman ada TV, sekarang setiap orang punya channel TV. Dan alhamdulillah kita punya saluran dakwah Manhajus Shalihin. Itulah pentingnya, karena kalau tidak kita akan terikut dengan ini. Bahkan ada yang acara khusus live langsung. Acara apa? Bunuh diri. Mau bunuh diri, ikat pakai tali, acara live di TikTok. Untung yang nonton nggak ikut mati. Ini dunia sudah zaman gila. Maka bagi yang tidak punya pegangan, fitnah akhir zaman di tengah laut,
lautnya dalam, karangnya tajam, anginnya kencang, puting beliung. Kalau tidak berpegang kepada perahu yang kuat, kita akan tenggelam, dimakan oleh buaya, apalagi buaya darat. Maka di antara perahu yang menyelamatkan kita itu adalah perahu namanya Manhajus Shalihin. Nanti kalau ditanya orang, kamu ngaji di mana? Saya ngaji di Purwakarta. Bersama siapa? Bersama Majelis Manhajus Shalihin bimbingan Kiai Haji Muhammad Syahid Joban. Untuk apa kamu ngaji? Yang penting ngaji. Emang betul ngaji penting. Penting atau nggak penting? Penting. Tapi di antara alasannya adalah supaya kita tidak hanyut di tengah fitnah akhir zaman ini. Insya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna billah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah perasaan kami nggak pernah latihan bersama. Ternyata kalau udah bestie itu langsung connect ya. Jadi kalau kita sama-sama satu rasa, satu perasaan, maka kita insya Allah kita pun akan bersama dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak selalu membersamai manhajus shalihin, manhaj artinya jalan yang ditempuh shalihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar. Kalau tidak bergabung dengan manhajus shalihin, akan bergabung dengan manhajul sakawin, manhajul LGBTin, manhajul jalan-jalan orang yang tidak diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selesai wudhu kita minta, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Ketika kita salam, yang kita doakan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Dan ketika minta anak, Rabbi habli minas. Jadi yang sudah bergabung dengan manhajus shalihin selama 9 tahun dan malam ini tidak ada bersama dengan kita, mudah-mudahan mereka melihat kita dari alam barzah dan ikut tersenyum, karena sesungguhnya mereka berada dalam kuasa Allah, dan Allah maha kuasa untuk memperlihatkan segala amal kita kepada mereka. Orang-orang tua kita termasuk almarhum ayahanda, masya insya Allah beliau melihat kita dengan bahagia. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, ayah saya, ibu saya yang berada di alam barzah melihat anaknya, wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallah, Allah yang akan melihat, wa rasuluhu, Rasulullah SAW melihat amal kita malam ini, wal mu'minun, orang-orang beriman melihat amal malam ini. Maksud orang beriman yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kira-kira bapak ibu yang hadir malam ini, kalau bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, moyangnya yang sudah meninggal melihat anak cucunya beramal soleh, mereka bahagia atau tidak? Kita bahagiakan mereka dengan bersama dalam manhajus shalihin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita ngaji, mengapa kita bersama manhajus shalihin? Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, bukan satu, bukan dua, bukan 10, bukan 100, tapi 10.000 orang
Kata Kiai Haji Muhammad Syahid Joban, yang nggak percaya hitung sendiri. Hadir malam ini lebih, belum lagi yang menonton secara live streaming, belum lagi yang menyaksikan nanti di YouTube channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Maka insya Allah mengalirlah pahalanya sampai hari kiamat, insya Allah. Majatama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Sayyidi Al-Habib Salim As-Segaf membacakan ayat Allah, kita mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Apakah Bapak Ibu tenang malam ini? Turun ketenangan ke dalam hati. Kenapa orang pergi ke diskotik mencari ketenangan? Kenapa orang ngisap ganja mencari ketenangan? Kenapa orang pergi ke karaoke mencari ketenangan? Ketenangan kita bukan di diskotik, ketenangan kita bukan ganja, ketenangan kita bukan narkoba, ketenangan kita berada di manhajus shalihin. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka disebut-sebut, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat, dibanggakan kepada bupati, bangga, senang, dibanggakan kepada gubernur, senang, dibanggakan kepada pejabat, senang. Kita tidak dibanggakan kepada manusia, tapi majlis manhajus shalihin dibanggakan Allah kepada para malaikat. Allahu Akbar. Hai malaikat, dulu ketika aku mau menciptakan mereka, kalian komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka akan berkelahi, mereka akan berperang, mereka akan menumpahkan darah. Tapi lihatlah wahai para malaikat, mereka berkumpul malam ini, berzikir, bertakbir, bersolawat. Mudah-mudahan manhajus sholihin termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya yang ke-6, cepat sekali. Yang ketiga, mengapa kita mesti bersama dengan manhajus shalihin? Karena Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah, jangan kamu memisahkan diri dari jamaah, jangan kamu sendirian. Man syadda finnar, orang yang sendirian dia akan masuk ke dalam neraka. Ingat, serigala hanya akan menerkam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Serigala mengintai, mengintip, mengikuti, mengamati dari jauh. Dia akan lihat, kalau dia lihat ada segerombolan kambing, dia akan menunggu. Ketika ada satu ekor yang memisahkan diri, dia akan menerkam, mencabik-cabik. Wa minal itsnaini ab'adu, setan menjauh dari jamaah. Maka kita selalu berjamaah, dan jamaah itu bernama manhajus shalihin. Nanti kita masuk surga itu sendirian atau berjamaah?
wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, mereka akan digiring, dibawa ke dalam surga zumara, bukan sendirian, berjamaah. Dan insya Allah yang akan dipanggil itu nanti adalah jamaah manhajus salihin. Dipanggil, diperiksa. Siapa? Ketua Kiai Haji Muhammad Syahid Joban, amin. Siapa? Penasehat Sayyidi Al-Habib Salim As-Segaf. Pas dilihat di barisan terakhir ada Abdul Somad. Tanya sama malaikat, ini siapa? Abdul Somad. Dari Purwakarta? Bukan, dari Riau. Loh, kok masuk dalam manhajus solihin? Hadir pas ulang tahun ke-9. Melbu, enter, masuk ke dalam surga karena bersama dengan orang-orang yang soleh. Maka kita selalu bersama dengan orang yang soleh. Bersama dengan tukang besi akan tercium bau karatnya, bersama dengan tukang minyak wangi akan tercium bau parfumnya, bersama dengan tukang las akan tercium bau karbit asapnya. Maka selalu bersama dengan orang-orang baik. Saya bukan orang baik Pak Ustadz, saya orang jahat, saya pecandu narkoba, saya peminum khamar, tapi saya berusaha untuk taubat. Mudah-mudahan yang bertaubat diterima taubatnya sebagai taubat nasuha insyaallah, amin ya rabbal. Itulah mengapa malam ini acara kita tidak di masjid. Kalau ada yang komplain kenapa Ustadz Somad tidak dibawa ke masjid, kenapa Ustadz Somad dibawa, ini di mana kita ini sekarang? Di mana kita nih? Saya lihat ke kanan, oh ada orang nendang bola. Kita sedang berada di stadion Ustadz Abdul Somad. Kenapa kita tidak di masjid? Kenapa kita ada di tanah lapang? Karena ada beberapa teman kita yang takut kalau ngaji ke masjid. Dia takut ke masjid karena beberapa temannya ke masjid 2 kali ikut pengajian ke masjid meninggal. Dia trauma, dia takut. Ke masjid sekali sendal hilang, ke masjid 2 kali helm hilang, ke masjid 3 kali motor hilang. Maka dia datang ke tanah lapang. Sebetulnya tadi mau pacaran, mau jalan-jalan, tapi ngeliat ada orang rame, datang dulu, dapat hidayah melalui majlis manhajus solihin. Mudah-mudahan yang baru ikut malam ini untuk bulan depan, untuk berikutnya, untuk selanjutnya akan hadir, datang terus insyaallah, amin ya rabbal. Jadi Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah, sholat ke masjid berjamaah, di padang Arafah berjamaah, qiyamul lail iktikaf 10 malam berjamaah, buka bersama berjamaah, ngajinya sendirian, baca sendiri, terjemahkan sendiri, pahami sendiri, nyasar rame-rame. Nggak bisa begitu guys, mesti bersama-sama. Kalau kita berjamaah insya Allah kita akan selamat. Kalau kita berjamaah sholat Allahu Akbar, celananya melorot kelihatan di belakang, orang akan ngasih tahu itu salah, itu sobek, itu koyak, itu berlobang, ganti sholatnya, i'adah sholatnya, ulang kembali karena syaratnya hilang menutup aurat. Tapi kalau kita sendirian, kita tidak tahu apa yang terjadi, kita tidak tahu telapak kaki kita ada bekas cat. Kalau ada bekas cat, air wudhunya tidak masuk. Kalau air wudhu tidak masuk berarti wudhunya batal. Kalau wudhunya batal berarti sholatnya tidak sah, maka sholatnya i'adah. Kita akan diselamatkan oleh jamaah. Kalau Abdul Somad salah, maka yang akan meluruskan adalah guru kita, Habib kita, dan jamaah masjid saya bilang jamaah majlis manhajus solihin insyaallah. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Alasan yang keempat, kenapa kita berjamaah dalam manhajus solihin? Dengan ngaji manhajus solihin orang berkumpul ramai. Kalau sudah ramai, maka biasanya ekonomi umat pun bangkit. Betul? Buktinya mana? Itu tadi banyak yang jual air minum berhenti, nampaknya udah laku semua ini.
Tadi saya dibawa masuk, saya lihat tuh banyak pedagang-pedagang. Ini mau ngaji apa pasar malam? Yang jual balon juga ada, yang jual makanan juga ada. Tolong nanti selesai acara pengajian ini, tolong nanti disantap habis makanan pedagang kita. Setuju? Bayar masing-masing. Kenapa? Karena dengan ada pengajian, ada tabligh akbar, membangkitkan UMKM, ekonomi umat. Yang selama ini ada usaha buat bakwan, buat makanan, buat tempe goreng, buat tahu goreng, buat apa saja, pedagang sepi pembeli. Dengan tabligh akbar ramai, masya Allah tabarakallah, membangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung tetangga, yang bisa jahit baju, menyulam topi, peci, sajadah, baju koko, bawa ke tempat dagangan. Kenapa? Karena kita belanja kepada teman kita, saudara kita. Mereka bukan mau cari kaya, mereka jualan untuk cari makan. Anaknya mau bayar uang sekolah, betul? Makanya kalau belanja ke teman kita, ke tetangga kita, ke jamaah kita, ke sahabat kita, nawarnya jangan membunuh. Ini nawar membunuh. Gimana nawar membunuh itu Pak Ustadz? Ini harganya berapa? 15.000, 2.000 ya. Itu bukan nawar, itu membunuh. Untung bukan saya yang jual. Kalau saya yang jual, ini berapa? 15.000, 2.000 ya. Langsung saya ambil pisau di laci. Nah, kau bunuh aja, kau bunuh. Kita bantu dia. Dia bukan mengemis, dia tidak meminta-minta, tapi kita tolong. Kenapa? Anaknya mungkin sedang sakit, suaminya mungkin lama tidak dapat kerja, anaknya mungkin mau bayar uang sekolah, anaknya mungkin dituntut baju seragam, anaknya mungkin tidak bisa ujian karena tertunda, anaknya. Mudah-mudahan yang dalam kesulitan dilepaskan Allah dari segala macam kesulitan hidup. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah ingin menurunkan pertolongannya kepada kita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tapi syaratnya apa? Tolong saudaramu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saya minta ke depan ini jamaah Manhajus Shalihin tidak hanya sekedar ngumpul bersama, ngaji bersama, datang bersama, tapi juga ada datanya, ada kartunya, ada nomor handphonenya, ada grup WhatsApp-nya. Setuju? Kami rame Pak Ustadz, malam ini 10.000. Saya ada buat kajian online, yang saya tanya ke admin grupnya, satu grup 10.000, satu grup 1.000, 10 grup 10.000. Bisa kita lewat di depan toko roti. Saya lewat di Jalan Sudirman depan toko roti, tiba-tiba handphone saya berbunyi. Begitu saya buka handphone, ada tulisan promo loh, mampir ke toko roti kami ya. Toko roti begitu ramahnya kepada saya, ngasih tahu ada promo, ngasih tahu ada harga diskon, ngajak mampir singgah. Kita udah kenal lama, ngaji sama, sholat sama, baca Quran sama, tadarus sama, itikaf sama, tapi tidak pernah ada tegur sapa, la salam wala kalam. Maka coba buatkan grup-grupnya. Di grup itu nanti kita akan bertukar sapa cerita. Ada yang meninggal didoakan Allahumma firlahu warhamhu. Ada yang barang dagangan bisa dipasarkan. Kita tidak hanya ketemu dalam pengajian, tapi kita ketemu di dalam grup-grup. Disitulah kita akan berbagi cerita. Setuju? Malam bulan ini kamu yang membangunkan tahajud ya, diangkat ya. Nama programnya tahajud call. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam, apa kabar? Sehat? Bangun tahajud, bangun. Angkat lagi, bangun. Nah, setelah itu dia pun tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau penjahat, perampok, ateis, komunis punya grup di WhatsApp, mereka punya grup di FB,
Ustaz kau tahu, saya masuk ke dalam grupnya, isinya mencaci maki agama, isinya ngejek-ngejek agama, isinya ngejek-ngejek habaib, isinya mendustakan. Begitu parahnya grup-grup ini. Kenapa orang-orang soleh tidak punya grup? Kenapa orang-orang baik tidak bertukar cerita dalam kebaikan? Begitu solidnya pengikut-pengikut setan. Kenapa pengikut yang sholat tidak solid? Tidak solid, tidak sholat. Yang sholat tidak solid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penting. Kenapa? Karena kita merdeka dengan berjamaah, bersama-sama membangkitkan ekonomi umat. Siap membangkitkan ekonomi umat? Ibu, ada grup pengajian jilbab warnanya sama. Kenapa tidak beli kain di tempat saudara kita, dijahit di tempat saudara kita, berbagi ekonomi, bangkitkan ekonomi umat. Ini ada anak muda, bajunya sama, jubahnya sama, beli kain tempat jamaah kita, beli. Ada motor, mobil, hujan, becek, kotor. Kebetulan teman kita ada yang punya dorsmir, cuci ke teman sebelah, diskon 200 rupiah. Diskonnya cuma segitu Pak Ustadz, bukan masalah diskonnya, tapi kita sedang membangkitkan ekonomi umat. Ada yang anaknya lahir mau potong kambing akikah, ternyata di grup Manhajus Shalihin, kira-kira siapa yang punya kambing? Oh, masing-masing menawarkan. Nggak ada yang punya kambing? Ada. Apa? Kambing hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita cerita tentang jamaah, bukan hanya sekedar tentang sholat berjamaah, bukan tentang etika berjamaah, tapi juga ekonomi berjamaah. Kalau sudah ekonominya baik, insya Allah pendidikan juga menjadi baik, masyarakat juga jadi baik. Dari mana masuknya pendangkalan akidah, pengrusakan akidah? Dari pintu ekonomi. Betul. Mereka datang membawa baju kaos oblong, mereka datang membawa amplop-amplop yang disebarkan, mereka membawa makanan, mereka membawa pakaian, dibagi-bagikan dengan syarat murtad. Sementara Ustadz Somad datang, nggak ada bawa baju, nggak ada bawa mie instan, nggak ada bawa makanan, cerita tentang neraka, maka orang tidak tertarik. Maka kalau kita bangkitkan ekonomi umat ini, insya Allah kada al-fakru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir, fakir, kafir, tipis, setipis kulit bawang. Tapi kalau ekonominya mapan, uangnya banyak, insya Allah mudah-mudahan semua jamaah Manhajus Shalihin ini rezekinya berlimpah, insya Allah. Rezekinya berkah, bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah, insya Allah. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini saya nggak bisa ngelihat ini ujungnya sampai kemana karena gelap. Ini nggak tahu orang atau coba yang punya handphone ada senternya, ada flashnya, tolong dihidupkan. Kita berselawat bersama-sama. Tolong drone naik ke atas. Saya sangka drone, rupanya bulan. Drone naik ke atas, rekam. Nanti kita mau akan masukkan ke TikTok. Supaya beginilah Manhajus Shalihin berselawat di milad yang ke-9-nya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khair
khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kelima, satu batang lidi. Tahu lidi? Lidi kalau cuma satu batang untuk mengusir sampah patah. Tapi kalau satu lidi diikat menjadi sapu lidi, bukan cuma bisa mengusir sampah, memukul maling mati. Begitulah kalau lidi-lidi ini berkumpul. Mungkin uang saya dikit, uang ibu dikit, uang bapak dikit, tapi kalau kita kumpulkan uang yang banyak ini, kita bisa membangun satu kelas. Betul? Satu kelas 100 juta. Kalau dibagi 10.000 orang, ya pokoknya segitulah. Maka beban ini ringan. Maka malam ini, poin yang kelima, kita berkumpul bersama, kita kumpulkan beberapa yang ada, kita bangun kelas, kita bangun asrama. Tadi saya datang ke pondok pesantren Ibnu Sina, tertimbun pasir, batu-batu bata untuk melanjutkan asrama. Kita bukan ustadz, kita bukan kiai, kita bukan habib, kita bukan ulama, tapi kita bisa dapat amal jariah. 1, 2, 3 sak semen, batu kerikil, batu bata, kosen pintu, kita kirimkan, kita transferkan, insya Allah akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal. Biasanya kalau saya tausiah cerita masalah pengganangan dana 1, 2, 3 sak semen, itu biasanya sudah ada kotak-kotak kresek-kresek. Malam ini di Manhajus Sholihin enggak pakai kotak, enggak pakai kresek. Saya heran kenapa enggak ada, rupanya langsung transfer banking. Mana nomor rekeningnya? Enggak ada juga. Ambil kotak-kotak, ambil, sebarkan. Sudah ada kotak? Ah, itu ada kotak. Tolong sebarkan, jangan ke bapak-bapak, mereka nggak bawa uang. Sebarkan ke ibu-ibu. Betul, Bu? Betul. Ibu-ibu juga nggak bawa uang, nggak apa-apa. Cincin, gelang, anting, masukkan. Yang ada gigi emas, masukkan. Masukkan.